Halo bro, di video ini kita akan membahas 3 metode pembelajaran utama yang ada di universitas terbuka bagi kita yang baru bergabung atau sedang mempertimbangkan untuk kuliah di UT. Informasi ini sangat penting untuk dipahami agar proses belajar kita bisa maksimal bro. Di universitas terbuka, ada 3 metode belajar yang ditawarkan, yaitu TTM, Tuton, dan TMK. Masing-masing metode ini memiliki kelebihan dan karakteristik tersendiri, secara kontribusi nilai yang berbeda sebagai pendukung nilai akhir kita. Namun yang perlu kita ingat, faktor utama penentu nilai akhir mata kuliah adalah UAS atau ujian akhir semester. Metode-metode tadi akan membantu kita mempersiapkan diri untuk UAS dengan lebih baik. Dan mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah TTM atau tutorial tatap muka. Seperti namanya, TTM ini memungkinkan kita sebagai mahasiswa untuk bertemu langsung dengan tutor dalam sesi pembelajaran tatap muka. TTM ini biasanya diadakan di kantor UT yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Nah, untuk pertemuannya dilaksanakan pada akhir pekan, yaitu Sabtu dan Minggu, supaya kita yang bekerja juga bisa hadir. Dalam satu semester, TTM ini terdiri dari 8 kali pertemuan. Dan keuntungan dari TTM ini adalah kita bisa langsung bertanya jawab dengan tutor jika ada materi yang sulit kita pahami. Kita juga bisa bertemu dan berdiskusi dengan teman-teman mahasiswa yang lainnya. TTM ini memberikan kontribusi nilai sebesar 70% sebagai pendukung nilai akhir mata kuliah. Ini merupakan kontribusi yang sangat besar. Jadi kita pastikan untuk berpartisipasi aktif dalam setiap pertemuan TTM ini. Meskipun UAS adalah penentu utama nilai akhir, TTM akan sangat membantu kita memahami materi secara mendalam, sehingga lebih siap menghadapi ujian akhir semester bro. Metode kedua adalah Tuton atau tutorial online. Nah, ini adalah metode yang paling fleksibel karena kita bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja selama ada koneksi internet. Tuton ini dilaksanakan melalui platform e-learning UT yang bisa kita akses di elearning.ut.ac.id. Dalam satu semester, Tuton terdiri dari 8 inisiasi atau pembelajaran dan 3 tugas yang harus dikerjakan, biasanya di sesi 3, 5, dan 7. Nilai dari Tuton ini berkontribusi sebesar 40% sebagai pendukung nilai akhir mata kuliah. Ini adalah kontribusi yang cukup besar, berada di posisi kedua setelah TTM, sehingga sangat penting untuk diikuti dengan serius. Di Tuton ini, kita bisa berdiskusi melalui forum dengan mengajukan pertanyaan kepada tutor mata kuliah yang kita ambil. Sangat cocok bagi kita yang sibuk atau tinggal jauh dari lokasi kantor UT. Ingat bro, meskipun UAS adalah penentu utama nilai akhir, partisipasi aktif dalam Tuton akan membantu kita menguasai materi secara lebih baik sebelum menghadapi UAS. Dan metode ketiga adalah TMK atau tugas mata kuliah. TMK ini adalah kita yang tidak ikut TTM ataupun Tuton akan otomatis mengarah ke TMK. Bisa kita akses di tmk.ut.ac.id. Ini adalah metode pembelajaran yang melibatkan penyelesaian tugas-tugas tertentu yang diberikan untuk setiap mata kuliah. TMK ini biasanya berupa tugas mandiri yang harus dikerjakan mahasiswa sesuai dengan panduan yang telah diberikan. Tugas-tugas ini dirancang untuk memperdalam pemahaman kita terhadap materi kuliah. TMK memberikan kontribusi nilai sebesar 30% sebagai pendukung nilai akhir mata kuliah. Meskipun lebih kecil dari TTM dan Tuton, kontribusi ini tetap signifikan untuk meningkatkan pemahaman materi sebelum UAS. Pengerjaan TMK membantu kita untuk lebih mudah mendalami materi dengan cara berbeda, yaitu melalui penerapan konsep dalam pemecahan masalah atau analisis kasus. Ini sangat membantu kita untuk mempersiapkan diri menghadapi soal-soal UAS yang seringkali menguji pemahaman konseptual dan aplikatif.
UAS sebagai penentu utama nilai, hal yang perlu kita ketahui adalah semua metode belajar tadi sebenarnya berfungsi sebagai pendukung dalam mempersiapkan diri kita untuk menghadapi UAS atau ujian akhir semester. UAS adalah penentu utama nilai akhir mata kuliah di UT. Nilai kontribusi TTM sebesar 70%, Tuton 40%, dan TMK 30% bukanlah persentase dari nilai akhir, melainkan nilai pendukung saja, yang akan membantu kita memahami materi dan mempersiapkan diri untuk UAS. Jadi saat kita mengikuti TTM, Tuton, ataupun TMK, kita tidak hanya mengumpulkan nilai, tetapi juga membangun pemahaman yang kuat tentang materi yang akan diuji dalam UAS. Semakin baik kita memanfaatkan ketiga metode ini, semakin baik pula persiapan kita untuk menghadapi UAS, bro. Demikian penjelasan tentang 3 metode pembelajaran di Universitas Terbuka, TTM, Tuton, dan TMK, serta peran UAS sebagai penentu nilai akhir mata kuliah. Masing-masing metode memiliki keunggulan tersendiri dan bisa kita manfaatkan sesuai kebutuhan untuk mempersiapkan diri menghadapi UAS. Jika ada pertanyaan seputar metode belajar di UT atau persiapan UAS, silakan tulis di kolom komentar untuk kita berdiskusi. Selamat belajar dan sukses selalu untuk seluruh mahasiswa Universitas Terbuka. See you.